Kami semua ingin benar-benar mempersiapkan agar perjalanan masyarakat itu berlangsung dengan aman, lancar, dan juga menyenangkan. Pada tahun ini diperkirakan ada lebih dari 146 juta penduduk Indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sally Alexandra. Pemirsa, Anda memilih mudik atau tetap tinggal di tempat Anda saat ini, mungkin di Jakarta pemirsa? Karena pasalnya mudik yang diprediksikan akan meningkat pesat, arus mudik di tanggal 28 Maret 2025 ini tampaknya menurun. Kalau dari prediksi Kemenhub ini ada penurunan sekitar 24%, kemudian perputaran ekonominya juga menurun pemirsa, 20 triliun rupiah. Apa yang menjadi penyebabnya sehingga terjadinya penurunan daya beli, penurunan konsumsi dari masyarakat, penurunan untuk mudik Lebaran? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan di sini pemirsa. Di samping saya ada Deriansyah Azari, influencer pelaku UMKM. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bang Dery? Baik, Alhamdulillah. Okay. Tapi kalau dari segi UMKM kayaknya agak deg-degan ya. Nanti kita bahas ya, nanti. Oke, hadir juga bersama dengan saya Prof. Telisa Aulia Felianti, Guru Besar FEB Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Selamat malam. Oke. Dan kami juga mengundang pemirsa Dede Prayudi, Jubir Kantor Komunikasi Presiden yang masih dalam perjalanan. Begitu pula dengan Roy Mandey, Chairman of Federation of Asia Pacific Retail yang masih dalam perjalanan. Tapi sebelum itu kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Arus mudik Lebaran 2025 sudah dimulai sejak awal pekan ini atau 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan work from everywhere membuat pemudik lebih awal untuk pulang ke kampung halaman. Menurut Menteri Perhubungan, puncak arus mudik Lebaran diperkirakan akan terjadi 3 hari sebelum hari Lebaran atau tanggal 28 Maret 2025. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan work from anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan work from anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan, baik dari jalan yang nanti mungkin akan disampaikan Pak Kakor maupun dari SDP. Nah, dengan adanya work from anywhere maka masyarakat dapat mengatur perjalanan mereka, memilih kapan mereka berangkat secara leluasa karena waktunya panjang, kurang lebih 10 hari sebelum Lebaran. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono memerintahkan Kementerian PU untuk mempercepat perbaikan jalan nasional dan provinsi yang rusak. Pemerintah juga menggulirkan sejumlah insentif dan potongan harga bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran. Kami semua ingin benar-benar mempersiapkan agar perjalanan masyarakat itu berlangsung dengan aman, lancar, dan juga menyenangkan. Yang kita kawal adalah bagaimana kami berhasil menurunkan harga tiket pesawat, ekonomi dan domestik, termasuk juga biaya tarif yang lain, termasuk jalan tol. Selebihnya Kementerian PU juga mempersiapkan diri jika ada jalan-jalan yang rusak dan dipersiapkan alat-alat berat dan material untuk bisa segera menanggulangi. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik tahun ini hanya mencapai 146,48 juta jiwa atau turun 24% dibandingkan tahun lalu. Apakah masyarakat yang tidak bisa pulang kampung karena ekonomi sedang lesu? Baik pemirsa, tampaknya turun 20 triliun rupiah ini jadi perhatian besar kita karena pasalnya setiap Lebaran ini perputaran ekonomi di daerah itu menjadi perhatian kita bersama. Kami akan bahas pemirsa saat ini sudah hadir juga bersama dengan kami Pak Roy Mandey, Chairman of Federation of Asia Pacific Retail. Selamat malam Pak Roy, boleh dipakai mic-nya? Selamat malam. Oke, terima kasih sudah hadir Pak Roy. Tapi saya akan ke
Bang Dery, Anda sebagai salah satu pelaku UMKM nih. Siap. Apakah sudah terjadi penurunan atau seperti apa yang Anda lihat? Ya, oke, bismillah. Terima kasih Celia, terima kasih juga TV One nih, Indonesia Business Forum yang memang ya alhamdulillah dipercaya berkali-kali kita duduk di sini ya. Selamat malam Bapak, Ibu ya. Sebenarnya kalau kita bahas mengenai dampak ekonomi terhadap sebuah negara, memang kan kalau kita bahas ini mengerucut kepada stakeholders, pemerintah, konsumen, produsen. Dalam hal ini konsumen berarti pemudik, produsen berarti UMKM. Simpelnya gitu. Nah kita lihat, kita bedah satu persatu ya. Dari mulai konsumen atau pemudik, turun 24% itu fatal. Fatalnya di mana? Nanti kita bahas nih. Intinya adalah tahun lalu, ya. Jadi kalau ngomong 24% dari sisi konsumen atau pemudik, itu kita pecahnya begini. Dari mana angkanya? Tahun lalu itu yang mudik aja 193 juta orang. 24%-nya berarti 143. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah 193, 146 lah. Berarti tahun ini hanya di Idul Fitri saja 146 juta orang. Itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsennya atau UMKM berarti kan ada hubungannya sama perputaran ekonomi. Daya belinya apa segala macamnya. Uang yang berputar itu mengalami penurunan. Berapa persen? 13%. Ini dahsyat loh. Nah artinya yang tahun lalu di Idul Fitri saja itu perputaran ekonominya atau mungkin daya belinya apa segala macamnya, uang yang berputar 157 triliun rupiah. Berarti kalau 13%-nya penurunan 20 triliunnya berarti sekarang 137 triliun rupiah. Itu fatal kuadrat menurut saya. Nah kalau kita bedah berarti sumbernya dari sisi konsumennya dulu atau dari sisi pemudiknya. Kenapa dia nggak mau mudik? Nah, padahal kalau dia mudik, ya berarti kan ada perputaran ekonomi di daerah. UMKM juga tumbuh. Kita runut ya, dari sisi konsumen, kalau saya lihat, ini ada salah satu faktor penyebabnya, salah satunya ya, adalah mengenai PHK massal yang terjadi di detik-detik menuju Hari Raya Idul Fitri. Kita lihat kemarin, contoh, ya memang mindsetnya pemudik ya, berarti orang-orang yang merantau ke Jakarta atau mungkin kota-kota besar, dikatakan mudik berarti dia harus pulang ke kampung halamannya. Oke, nah street tax, startup bubble, yang memang yang dirasa-rasa, kok bisa-bisanya dia tadinya mungkin kenceng banget nih, mungkin dia e-commerce atau mungkin social commerce, efisiensi besar-besaran juga nyatanya. Nah yang kayak begini-begini kan akhirnya di detik-detik terakhir dia harus tidak mendapatkan pekerjaan yang dimana dia nantinya untuk dipersiapkan buat mudik, THR-nya udah nggak dapat juga apa segala macamnya. Nah ini menjadi salah satu faktor. Kita kerucut di situ aja. Ini sebenarnya banyak faktornya ya nanti ya. Belum ngomongin tentang kontraksi ekonomi, belum ngomongin tentang macam-macam inflasi, belum. Jadi memang fokusnya adalah PHK ini ya. Agarnya salah satunya. Nah, dikit lagi nih ya. Apa tuh? Berarti si konsumennya atau si pemudiknya kerucut aja pada PHK dulu deh misalnya. Saya pernah data Mbak, buat teman-teman semuanya. Alur atau customer journey atau customer behavior atau perilaku yang dilakukan oleh si pemudik itu ada 6 step yang dia harus keluarkan di setiap titiknya. Uang, jadi ada spend money di situ. Step pertama, mau mudik nih, baju baru dia beli, skincare dia beli, percantik diri, perkaya diri, biar kelihatan lah sama orang tua di rumah kan, oh iya bener ya anakku merantau sukses nih, pulang-pulang ganteng, pulang-pulang cantik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus beli barang-barang, spend yang kedua nih, dia harus beli barang-barang buat orang tuanya di kampung. Emang lu mudik lo kagak beli buat orang tua lo apa? Oleh-oleh lah gitu ya. Oke, apapun. Yang ketiga, dia harus belanja di kampung halamannya. Emang begitu mudik, emak kita yang di rumah nih, di kampung halaman, dia juga yang beli daging opor gitu. Anak macam apa Anda? Pasti dia juga yang harus beli opor, rendang ke pasar. Emaknya iya ke pasarnya. Tiga. Yang keempat, emang gak kasih bingkisan amplop buat adik-adik yang ada di rumah? 4 tuh. Ya kan? Dan yang kelima dan keenam, angkatlah 5 dulu deh. Emang dia gak balik lagi ke Jakarta buat beli tiket? Nah yang pertama tadi saya kelewat, ada beli tiketnya. Buat pulang ke kampungnya. Dia harus ngeluarin 5 sampai 6 spend money. Dan itu perputarannya begitu tinggi, begitu satu orang bisa sekitar 4 sampai 5 juta per orang begitu ya? Bisa lebih dari bisa itu? Jadi. Okay. Nah itu dari sisi konsumennya. Wah dari sisi produsennya apalagi mereka udah siapin. Tenaga freelance buat bantuin motong inilah, nusuk sate inilah. Ya kan pasti kan harapannya kan ketika ada yang pulang ke kampung halaman,
UMKM kan pasti dia pakai freelance tambahan. Setahun sekali nih, tambahin lagi orang-orang pekerja yang nyuciin lah apa segala macamnya. Mau nggak mau, mereka udah gaji, udah bayar, atau mungkin udah ngejanjiin ini, ngejanjiin itu, tumbang lagi. Oke. Nah, nanti solusi kita bahas ya, gimana cara UMKM di daerah nih bisa tetap tumbuh, nanti insya Allah saya akan kasih tahu. Oke, siap. Tapi saya mau juga dengar dari industri retail, Pak Roy. Pak Roy, bagaimana industri retail? Apakah sama dengan UMKM secerah tahun lalu tidak? Ya tentunya kita sangat mudah melihat dari indikator yang diumumkan oleh BPS. Oke. Kemarin diumumkan bahwa import konsumsi itu turun 20,17% dari tahun sebelumnya. Apa artinya? Kita tahu bahwa ada berbagai produk itu yang diproduksi di sektor hulu, kemudian mengalir kepada sektor hilir, itu adalah dari konsumsinya, dari import ya, mengambil barangnya. Nah ini turun 20,1%. Berarti kan ada penurunan dalam hal produksi dan karena ada penurunan dalam hal daya beli. Pelemahan daya beli. Kemudian yang kedua kita ketahui bahwa ini yang sekarang kita lihat bahwa tadi PHK sudah disebutkan. Ya, sudah hampir 40.000 lebih dari bulan Januari, Februari. Belum ditambah yang tahun lalu. Ya. Tahun lalu 80 ribuan belum terobati. Kemudian yang ketiga kita bicara mid level yang turun. Obatnya belum maksimal ya. Diskon listriknya hanya 2 bulan. Ya. Oke. Kenapa nggak sampai 6 bulan? Seharusnya. Minimal lewatin lah masa bulan suci Ramadan ini. Karena ini kan cost yang biasanya dikeluarkan secara pasti yang harus dikeluarkan oleh setiap masyarakat. Nah kemudian kita tahu yang terakhir adalah data deflasi kita. Ini 2 bulan berturut-turut nih deflasi kita. Tahun lalu 5 bulan berturut-turut setelah Lebaran. Nah ini kan sebenarnya perlu ada semacam sense of crisis dalam melihat situasi-situasi fakta atau situasi-situasi di mana market itu berbicara. Oke. Ya, market berbicara, maksudnya konsumen berbicara melalui konsumsi yang dilakukan. Kemudian juga situasi atau kondisi yang kemarin terjadi halt, kemudian dalam 2 hari terakhir terjadi penurunan mata uang kita, saling korelasi kah? Semuanya terkorelasi. Nah ini yang kita jaga adalah yang selalu kita sampaikan, jangan sampai masyarakat atau yang memberi kontribusi bagi ekonomi kita lewat konsumsi rumah tangga itu mistrust dengan situasi atau kondisi yang saat ini kita memang sangat mengapresiasi banyaknya program. Tetapi sayangnya kan banyaknya program, tidak banyaknya duit, tidak banyaknya uang. Okay. Ya, penghematan anggaran, kemudian ini berbagai sektor sekarang sudah mulai teriak karena hotelnya kurang, ya, tidak hanya retail yang berkurang dalam hal basket size belanja, tapi juga sektor-sektor yang lain. Ya. Kemudian tadi terkonfirmasi ya, yang mudik turun 24%, hari ini kita dapat berita. Nah ini kan semuanya alert. Ya. Nah jadi bagaimana kita berharap pemerintah selalu mengikut sertakan kita, nggak jalan sendiri. Ya, kita ini pelaku usaha itu sebagai kontributor ekonomi loh. Dan semua peraturan, regulasi dan lain sebagainya itu kan sebenarnya buat dilakukan oleh pelaku usaha, bukan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Nah jadi dalam hal ini bagaimana keberpihakan kepada pelaku usaha di dalam kemudahan berusaha, apalagi dengan situasi atau kondisi sekarang ini sangat penting. Ya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memikirkan ya yang ter-PHK ini saudara-saudara kita. Karena ini mereka pasti suffer dengan kondisi mereka ter-PHK, dapat pesangon katakanlah. Berapa lama umur pesangon dibandingkan dengan dapat pekerjaan? Baik. Kemudian yang mid level turun, berapa lama mereka juga bisa naik lagi? Karena kita tahu, ini data terakhir, 68% itu pembelanjaan masyarakat itu berada pada sektor menengah bawah. Yang menengah bawah yang average-nya tertinggi pendapatan UMR, sekitar 5,86 juta. 32% itu sisanya yang atas, menengah atas. Nah artinya apa? Ini yang menengah ke bawah ini bila nggak terselamatkan, nggak dijaga bagaimana kemampuannya, ataupun juga bantuannya, ya, bantuan yang berkelanjutan dan sekaligus solusi yang berkelanjutan. Nah ini yang akan menjadi yang kami sebut sebagai illusion of the growth. Ya. Jangan sampai pertumbuhan ekonominya itu ilusi. Karena sudah jelas terjadi anomali, pertumbuhan ekonomi kita 5,03 turun dari tahun 2023 5,05. Tetapi satu sisi tax rasio kita turun. Oke. Nah, kenapa tidak terjadi itu? Nah, begitu itu ya? Dikatakan jangan sampai illusion of the growth. Oke, harus ada keterlibatan antara pengusaha dengan
atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan dalami dengan Prof. Telisa, seperti apa kemudian yang dilihat, ini kemudian memicu terjadinya penurunan daya beli. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum dan saat ini juga sudah hadir bersama dengan kita Dede Prayudi, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Bang Uki. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir Bang Uki. Selamat malam teman-teman. Oke, nanti kita akan dalami ke Bang Uki, tapi saya mau ke Prof. Telisa dulu. Prof. Telisa, kalau seperti tadi yang kita sampaikan bahwa di retail UMKM ternyata memang terjadi penurunan. Sebenarnya apa yang bisa Anda cermati dari hal ini? Ya, jadi tadi kalau melanjutkan apa yang disampaikan Pak Roy tentang illusion of growth ya, saya selalu menyampaikan bahwa data makro dengan mikro sometimes harus kita cek ya. Jadi di data makro itu memang karena banyak ditopang oleh yang atas, jadi memang kita masih bagus gitu. Nah tapi yang bawahnya ini sebagai fundamental yang menengah dan UMKM tadi itu juga mungkin mulai tergerus. Nah tapi kan tertutup oleh yang kelas atas ini yang misalkan dari komoditi windfall, kan masih banyak ya korporasi-korporasi kita yang kinerja keuangannya juga booming karena ada komoditi boom. Nah masih tertolong oleh itu. Nah masalahnya adalah trickle down effect-nya. Jadi kalau dulu trickle down effect-nya mungkin lebih bagus gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana trickle down effect-nya dari yang besar-besar itu supaya dirasakan juga oleh yang kecil. Nah itu tadi karena era digitalisasi mungkin ya, di mana banyak sekali sekarang kan usaha-usaha cenderungnya ke capital intensif. Nah kalau capital intensif kan misalkan kurang menyerap lapangan kerja sehingga trickle down effect yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak sebesar dulu. Trickle down effect itu apa? Bisa dijelaskan? Trickle down effect itu efek tetesan dari yang atas ke yang bawah gitu. Jadi kan dari kelas atas ke kelas menengah, dari kelas menengah ke kelas bawah. Nah jadi bagaimana kelas atas itu menciptakan permintaan, bermitra dengan kelas menengah, begitu juga nanti kelas menengah menciptakan permintaan untuk yang bawah. Jadi kan ada tetesannya ya, karena biasanya kan growth itu ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar di tahap awal ya. Karena kan misalkan mereka dari korporasi ya, investasi kan di perusahaan-perusahaan besar. Nah itu kemudian baru menyerap lapangan kerja, nanti di situ mereka punya vendor-vendor. Nah dari vendor-vendor itu kan tercipta demand-demand juga seperti itu. Nah menciptakan lapangan kerja. Nah, trickle down efeknya sekarang mungkin itu yang harus kita perbaiki sih, supaya antara makro dengan mikro tuh jadi lebih sejalan tadi, supaya tidak terjadi illusion of growth kalau menurut saya gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga distribusi dari kue pembangunannya juga. Kan ini sebetulnya kita pembangunan sih dilihat dari makro kan kita masih tumbuh 5% misalkan, selalu terjaga di angka 5% itu. Nah tetapi apakah semua lapisan masyarakat merasakan yang 5% itu? Tadi disampaikan kalau dari indeks UMKM misalkan ya, ada dari salah satu di perbankan Research Institute itu yang mengeluarkan indeks UMKM. Nah, indeks UMKM itu menunjukkan penurunan yang terus menerus. Nah, padahal UMKM kan adalah backbone ekonomi kita. Ya. Terus tadi kelas menengah kita tahu jumlah kelas menengah kan turun dari sekian juta menjadi sekian juta, mereka jatuh ke kelas rentan. Nah, itu juga kelas menengah padahal yang paling banyak berkonsumsi misalkan. Nah, kalau kelas atas kan tadi mungkin konsumsinya banyak di luar negeri, spendingnya tidak langsung dirasakan gitu di dalam negeri. Nah, itu kan jadinya efek ke dalam negerinya itu tadi yang saya sebut sebagai trickle down efeknya itu tidak terlalu dirasakan. Makanya itu yang kenapa sih kok kayaknya ekonomi kita baik-baik aja, tapi kok di level mikro banyak yang susah gitu loh. Jadi kok kayak nggak koneksi antara data-data makro dengan data-data mikro. Nah itu kalau saya melihat bahwa ada trickle down effect itu, sehingga kalau makro itu kan, kalau makro kan nggak ketahuan yang tumbuh itu siapa. 5%, ya 5% itu siapa, yang mana kelompoknya, harus kita pecah-pecah lagi, kelas menengah seperti apa, kelas bawah seperti apa, masing-masing tuh ada narasi ataupun story dan perkembangannya sendiri seperti itu. Jadi itu yang harus kita harus dicermati ya. Betul-betul ya, dan bagaimana nanti arah kebijakannya supaya kue pembangunan ini lebih dirasakan. Dan tadi program-program yang dijanjikan untuk rakyat itu betul-betul memang dirasakan juga oleh rakyat. Jadi bukan cuma program tapi tadi uangnya ada gitu. Karena memang sekarang banyak sekali fenomena kekeringan likuiditas di kalangan mikro itu. Banyak sekali yang bilang duit itu sekarang susah gitu intinya. Nah itu juga yang padahal kalau kita lihat data di makro misalkan nih, pertumbuhan uang beredar, oh kita masih bagus, kita masih terjaga. Jadi kan kita bingung, ini kok kayak disconnect. Bagusnya di mana gitu. Jadi gitu. ada pertanyaan. Kecil, jadi masing-masing ternyata kita susah kok, uang ini susah gitu. Tapi ketika di makro uang masih banyak kok, masih tumbuh dari uang beredar M1, M2 walaupun ada memang sudah ada tren penurunan dalam 10 tahun terakhir, tapi masih tumbuh lah di atas 5% pertumbuhan uang beredar. Tapi kok likuiditas di masyarakat merasa uang itu semakin sulit untuk didapat, terutama di kelas bawah dan menengah seperti itu. Ini yang kemudian membuat daya beli menurun begitu? Iya, karena kan daya beli itu tergantung dari peredaran uang tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Dery, Pak Roy ya, bahwa peredaran uang tuh memang sudah dirasakan kurang. Ada transaksi kris di daerah beberapa disampaikan ya, orang-orang
orang-orang daerah dari bank-bank daerah tuh menyampaikan transaksi kris itu misalkan mengalami penurunan. Nah itu kan dari belanja berarti menggambarkan belanja masyarakat kan seperti itu. Nah itu juga yang harus kita cek. Jadi antara makro mikronya itu bagaimana supaya tidak disconnect gitu. Oke, siap-siap. Tapi saya mau ke Bang Uki. Dari pemerintah sendiri seperti apa? Apakah sudah mengetahui, sudah memprediksi terjadi penurunan di mudik kali ini atau seperti apa? Iya, pertama-tama ini harus diklarifikasi ya, bahwa Menteri Perhubungan pernah mengatakan, ya, dan itu di hasil survei yang diumumkan, ada penurunan arus mudik untuk moda transportasi pesawat antar pulau dan juga kapal laut. Kalau kapal laut sudah pasti antar pulau, ya. Tapi yang harus diperhatikan, di sini ada kenaikan signifikan arus mudik yang terkait dengan moda transportasi darat seperti mobil dan juga kereta api. Ya, jadi ini dapat dikatakan bahwa sedang terjadi peralihan. Secara overall sebenarnya naik. Secara overall sebenarnya naik, ada sekitar 150 sekian juta diproyeksikan akan melakukan mudik ya penduduk Indonesia. Dan ini dapat kita lihat sebagai berikut ya. Pertama, memang konsentrasi mudik ini ada di 2 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Ya. Lalu yang kedua, kita nggak bisa menghindar dari sebuah fenomena demografi yang sudah berlangsung semenjak 2015. Ya, yaitu apa? Terjadi pergeseran pola mobilitas penduduk. Dari yang tadinya berpindah jarak jauh dan menetap, menjadi berpindah jarak dekat tapi tidak menetap atau commuting. Gitu. Dan ini erat kaitannya dengan fenomena aglomerasi atau ada kota induk, lalu desa-desa di samping kota induk tersebut menjelma menjadi kota, seperti Depok misalnya. Dan ini terjadi juga di Solo, dan ini terjadi juga di Surabaya, terjadi juga di Medan Pangrango dan lain-lain. Ya. Dan ini ya membuat ada perubahan pola mudik juga pada akhirnya. Gitu. Jadi pola mudik yang tadinya kalau kita lihat 20 atau 15 tahun yang lalu, antar pulau itu begitu dikdaya, lama-lama antara sekarang dengan 10 tahun ke depan, di dalam pulau itu akan jauh lebih ramai, ya. Dan diproyeksikan juga, di sini perputaran uang itu adalah sekitar, kalau saya nggak salah ya, mohon maaf, ini mohon diinfokan kalau saya keliru, sekitar 200 something triliun, ya 240-an triliun ya, yang berputar di periode libur lebaran kali ini, yaitu di antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 8 kalau yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi dapat saya katakan ya bahwa narasi-narasi yang mengatakan adanya penurunan arus mudik ya itu adalah narasi yang misleading lah gitu, yang perlu diklarify, sorry saya potong sedikit, tapi kita ada penurunan sekitar 20 triliun loh Bang Uki. Ini berdasarkan data juga yang memang sudah itu proyeksi ya. Itu proyeksi. Ya. Jadi apa ya namanya ya? Namanya juga sekarang itu jauh lebih pendek. Ya, jauh lebih pendek dan ini memang maskapai ya. Maskapai yang terutama antar pulau ya atau kapal laut ini memang berkurangnya itu sekitar 20%-an. Sekitar 20%-an ini menurut proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, tapi yang harus catat juga, proyeksi ini sebenarnya bukan untuk meramalkan situasi ekonomi. Proyeksi ini dipakai untuk kesiapan pemerintah mengantisipasi segala macam, misalnya kepadatan di arus tertentu, ya, atau berapa diskon tarif yang kita akan kenakan dan lain-lain. Jadi kami dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah terkait dengan libur Lebaran ini, ya, yang dimana kami mengusung tema Ramadan tenang dan menyenangkan atau Lebaran tenang dan menyenangkan, ini kami melihat pada 3 aspek. Yang pertama adalah kondusivitas ekonomi, ya. Sekarang mungkin kita nggak pernah lagi atau jarang lah gitu ya menyaksikan laporan-laporan di TV One yang mengatakan harga itu naik, harga anu naik, harga itu naik, komoditas-komoditas basic, misalnya beras naik, daging naik, telur naik. Sekarang udah jarang sekali, ya. Kenapa? Karena pemerintah melakukan yang namanya intervensi, yaitu dimulai dari di sini Bulog bertanggung jawab untuk menjaga stok pangan, beras, gula, minyak dan lain-lain. Kemudian Badan Pangan Nasional atau Bappenas di sini bertugas untuk menyuplai stok-stok tersebut ke
pasar-pasar melalui ratusan ribu kantor pos yang tersebar di Indonesia. Oke. Jadi itulah dia intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya apa? Kalau harganya nggak naik, maka kemudian rakyat bisa menabung untuk kemudian menabungnya di hasil nabungnya itu dipakai untuk mudik. Misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kami juga melihat ya, kalau misalnya tadi kita dikatakan bahwa daya beli turun. Oke. Apalagi disebutkan, belakangan itu kami mendengar disebutkan karena ada deflasi ya. Iya, ada deflasi dikait-kaitkan dengan daya beli turun, terutama di kuartal 1 ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, kawan-kawan mesti sadari juga bahwa deflasi yang terjadi kemarin ya, untuk kemudian kita simpulkan karena daya beli turun, itu adalah kesimpulan yang prematur. Karena kami sudah mengecek lagi, kami investigasi lagi. Apa sih yang menyebabkan deflasi, kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini Bang, sebelum Anda lanjutkan Bang, ini indeks kepercayaan konsumen ini menurun, ini artinya juga berpengaruh dong dengan daya beli yang menurun begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Saya belum mempelajari ya apa-apa saja faktor yang menaikkan atau menurunkan indeks kepercayaan konsumen ya. Tapi yang jelas deflasi yang kemarin itu bisa terjadi dikarenakan adanya intervensi pemerintah di diskon 50% tarif listrik. Gara-gara kita menaikkan PPN 1%, itu pun hanya dikenakan kepada barang mewah yang sudah dikenakan PPN BM, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita melihat kemarin ya, kalau memang daya beli turun, kenapa realisasi PPN itu meningkat? Pertama, ya kalau memang daya beli turun, kenapa realisasi PPN itu meningkat? Karena realisasi PPN itu bisa meningkat karena masyarakat belanjanya lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Bukankah PPN kita defisit tahun ini? Enggak, realisasi PPN itu meningkat. Realisasi PPN itu yang dari tadinya 600 sekian triliun menjadi 700 sekian triliun. Itu per 2023 kita bandingkan dengan 2024. Kalau 2025 sendiri ini masih berjalan ya. Dan kalau kuartal 1 penerimaan pajak bruto kita itu meningkat kok 6,6%. Meningkat 6,6% dan itu sudah diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Lalu kami juga menerima narasi ya, bahwa terjadi gelombang PHK ya. Yang namanya mekanisme pasar akan selalu ada perusahaan yang buka, akan selalu ada perusahaan yang tutup. Kami menyadari bahwa ada sektor-sektor yang mengalami kesenjaan sekarang. Di Jakarta ya, kami menerima data bahwa terjadi 10.000 kalau nggak salah ya, 10.000 PHK dan itu di satu sektor yang namanya startup. Startup ini memang orang udah nggak bakar uang lagi. Nggak seperti zaman dulu, kurang lebih seperti itu ya. Bang, Tapi satu hal yang pasti, kami sudah melihat ya, dari industri manufaktur sendiri ya, itu serapannya luar biasa, serapan tenaga kerjanya. Kalau kita kumpulkan semua sektor di Indonesia yang kena PHK ya, kita bandingkan dengan serapan di industri manufaktur sendiri. Ini perbandingannya 1 orang kena PHK di kiri saya, 14 orang diterima bekerja di industri manufaktur. Saya coba untuk konfirmasi ke Bang Roy. Bang Roy, apakah benar industri manufaktur mungkin seperti yang disampaikan tadi? Gimana Pak Roy? Ya, saya tentunya menghormati dan menyetujui apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah bahwa memang harus seperti itu. Kalau pemerintah nggak optimisme, apalagi rakyatnya, apalagi kita pelaku usahanya. Dan ini harus sesuai dengan penugasan Poksi beliau. Tapi kita tahu bahwa pajak itu turun. Januari itu cuma 88 triliun. Pada saat tahun yang lalu itu 140. Jadi penerimaan kita emang itu di APBN kita, Menteri Keuangan katakan 2024 152,89 triliun. 2025 88,89 triliun. Ini sudah dirilis kok datanya. Tax ratio kita turun. Ya, kita tahu lah yang tutup-tutup itu kan deindustrialisasi. Itu mereka yang biasanya bayar, kita nggak sebutlah namanya. Ya, perusahaan-perusahaan tekstil yang terkena, saya nggak bisa bicara semua perusahaan ya, kan masih ada yang hidup, sepatu masih hidup, alas kaki. Tapi tekstil, itu kan pajaknya juga signifikan. Kemudian ada beberapa lain lagi. Nah, jadi kembali lagi bahwa juga yang kaitan dengan penurunan mudik ini dan lain sebagainya, ya itu memang ada fenomena saat ini masyarakat lebih awas diri untuk menyimpan, menabung. Kalau tahun lalu
itu basket size dari retail itu cukup signifikan. Karena biasanya fenomena THR itu dibelanjakan habis. Karena itu dianggap uang dari langit uang kaget, uang kaget ya. Dan memang fenomena itu adalah kelaziman. Ya, kelaziman sebagai masyarakat Indonesia. Tapi tahun ini kalau ditanya banyak yang menyimpan, menabung. Mereka was-was dengan situasi atau kondisi yang saat ini unstable economic gitu ya. Iya, sekarang ya 2 hari ini saja kita punya rupiah 15.500 di atas 15.500. Sudah 16.000. Iya, sudah 16.000 betul. Artinya itu kan sudah 5 tahun lalu itu berulang lagi karena pelemahan rupiahnya. Nah, kalau pelemahan rupiah apa yang menyebabkan akan nanti dikonsumsi? Ya pasti barang-barang yang harus diimpor ya sebagai pendukung daripada produksi itu kan naik. Kan kita harus belinya dolar. Ya. Nah, itu satu kenyataan dan sudah dibaca oleh masyarakat. Kami juga membaca, oleh karenanya ada baiknya dan usulan kami selalu dalam berbagai kesempatan. Di satu sisi kita mengapresiasi apapun pencapaian yang sudah dilakukan dan apa yang sudah di-announce. Tapi di satu sisi yang lain, kenyataan yang terjadi itu juga harus diangkat. Untuk dicarikan solusinya, bukan untuk menjatuhkan. Oke, siap. Oke, baik. Sama-sama dengan pelaku usaha kita duduk bareng, kita brainstorm apa yang harus dilakukan. Ya, jangan sampai yang tadi illusion of growth itu. Ya, atau mistrust yang market di mana market nggak bisa dikontrol. Terjadinya hal kemarin siapa yang bisa kontrol? Itu kenyataan. Kenyataan yang harus disadari begitu ya. Tetapi nanti kita juga akan dalami sebenarnya stimulus apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menangani terkait dengan hal ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Nggak mudik, saya nggak mudik. Ya karena emang kurang ya, ini pendapatannya juga tahun ini susah nyari uangnya. Ya alasannya karena udah terbiasa kan, setiap tahun lebaran pulang kampung gitu, udah pengen ketemu sama keluarga. Iya emang harus lebih berhemat karena ekonomi emang kurang stabil gitu. Tidak mas, nggak mudik. Nyari duit dulu mas buat pulang kampungnya biar bisa buat jajan anak di kampung gitu. Ongkos sekarang kan mahal ya, bisnya itu 1 orang per orang itu 600.000. 4 orang jadi 22.400.000 mas. Itu baru pulang ya, kalau PP-nya bisa sampai 5 juta lah ya uang jalannya. Kalau buat saya masalah ekonomi biasa, ada perubahan kan. Apalagi ini mau lebaran, semua barang pasti naik. Nanti setelah lebaran turun lagi 8 orang. 1 orang kan 730 kali 8 berapa? Nanti baliknya ke sini kan lebih mahal lagi. Saya mau mudik naik motor. Naik motor? Ya, ke Ngawi, Jawa Timur. Naik motor? Karena irit biaya. Oke pemirsa, tampaknya juga ini jadi perhatian kita bersama ya Bang Uki. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto juga mengeluarkan beragam stimulus-stimulus untuk mengantisipasi lah terjadinya penurunan yang begitu signifikan begitu. Apa saja kemudian stimulus yang dikeluarkan, Bang Uki? Iya, pertama-tama memang Presiden Prabowo beberapa minggu lalu ya sudah mengatakan bahwa H-11 tuh kalau H-11 itu berbagai kebijakan sudah dilaksanakan gitu ya. Salah satu kebijakannya yaitu H-7 THR itu sudah harus dibayarkan gitu. Karena juga sempat beredar isu bahwa tahun ini nggak ada THR, katanya begitu ya. Kemudian Presiden mengatakan bahwa THR H-7 sudah harus dibayarkan. Lalu juga Presiden mengatakan juga ya bahwa mitra driver ojol, mitra garis miring driver dari aplikasi ojek online gitu ya, itu juga harus menerima bonus hari raya. Ini kami tidak bisa menyebutnya tunjangan hari raya, karena term tunjangan hari raya ini adalah definisi baku yang mengikat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga kami menyebutnya bonus hari raya dengan ya beragam lah gitu. Kami juga sudah melihat di aplikator A itu range-nya dari sekian sampai sekian. Di aplikator B range-nya dari sekian sampai sekian. Ada yang happy, ada yang komplain, ya sudah kami terima saja dulu, tapi ini kan baru pertama kali. Kebetulan tadi juga kami mendengar Kementerian Tenaga Kerja
katanya akan nyolek-nyolek salah satu aplikator gitu ya. Ini kok ada yang menerimanya kecil banget. Oke, kayak itu yang viral kemarin ya? Iya, iya. Oke. Dan kami membiarkan ini terjadi ya. Jadi istana dalam hal ini membiarkan ini terjadi. Kalau memang bisa dilebihkan ya mohon dilebihkan. Kurang lebih seperti itu ya. Itu terkait dengan untuk booster daya beli. Ya. Lalu kemudian pemerintah juga menelurkan beberapa kebijakan seperti diskon tarif tol. Jadi diskon tarif tol ini dilaksanakan, mohon maaf, besarannya dulu lah ya biar masyarakat tahu. Itu besarannya sekitar 20%. Jadi 1/5 dari tarif tol yang total ya itu dipotong. Dan ini diberlakukan di hampir seluruh ruas tol di Pulau Jawa dan hampir seluruh di ruas tol Pulau Sumatera. Kurang lebih seperti itu ya. Ini saya ada catatannya sih nama-nama tolnya, cuman panjang banget nanti ya. Nanti panjang banget. Dan juga ada diskon tarif kereta api dan juga kapal laut. Nah kalau tol itu 20%, kalau pesawat juga diberikan diskon, ya pesawat itu diberikan diskon sebesar 14%, kurang lebih seperti itu. Itulah dia kiat-kiat yang sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo 11 hari semenjak sebelum Lebaran, dan ini ya ini dilakukan Presiden karena Presiden menyadari betul ada mobilitas penduduk yang sangat besar. Kalau nggak salah saya ya, mudik Lebaran itu adalah mobilitas penduduk terbesar yang kalau nggak 45 ya, yang paling pertama itu adalah lunar ya, tahun baru Cina di Tiongkok. Lalu yang kedua adalah Good Friday ya, Paskah di Amerika Serikat. Lalu juga ada di India, baru kemudian di Indonesia. Kurang lebih seperti, dan ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa. Itulah dia kenapa Presiden menetapkan bahwa harus ada stimulus ya buat mereka-mereka ya, buat pekerja-pekerja, buat mitra-mitra ojek online, lalu juga ada diskon-diskon tarif tol, tarif pesawat, tol laut, kapal laut dan lain-lain. Demikian. Bang Dery, bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah memang stimulus sudah dapat meningkatkan realisasinya? Bagaimana nih Bang? Iya, terima kasih saya lihat. Terima kasih Bang Uki ya tadi ya. Beliau dari juru bicara lah, kantor komunikasi Presiden atau mungkin negara. Mungkin gini, tadi yang udah dikatakan oleh Pak Roy juga, pas banget nih mumpung kan memang platform saya kan kasih solusi gitu kan, media ini untuk membantu para UMKM. Ini udah terjadi, jadi bukan lagi kita mungkin menyerang-nyerang pemerintah apa segala macamnya, saatnya kita kolaborasi. Pas sekali nih ada pemerintah di hadapan saya. Mungkin izin Bang Uki, saya mewakili dari UMKM bisa kasih solusi mungkin buat pemerintah juga. Ada beberapa tahapan, yang pertama mungkin sering-sering lah pemerintah juga bermain sama kami, ya nggak cuma sekedar glorifikasi pertemuan, tapi apa nih hal teknis yang memang harus kita bangun bersama. Yang pertama misal contoh, apakah sudah melakukan pemberian insentif BLT buat para UMKM? Apalah bantuan-bantuannya? Karena memang kan negara pasti punya likuiditas yang memang dibagikan kepada masyarakat atau UMKM, khusus spesifik. Dan yang kedua, ajaklah para ASN, aparatur negara, belanja produk lokal, UMKM di daerah dengan cara e-katalog kek. Nah itu mungkin bisa. Dan yang ketiga, mungkin gandengan sama BUMD atau mungkin yang di daerah-daerah gitu ya, gandengan e-commerce lokal. Kita kasihlah dia mungkin ada gratis ongkir, subsidi, bantuan langsung tunainya, bentuk-bentuk subsidi mereka udah happy kok. Karena mereka sudah mempersiapkan loh, Bang Uki dan juga teman-teman atau mungkin yang ada di pemerintahan. Mereka udah ngencengin semuanya tuh, udah mantepin semua strategi. Karena memang wah rame nih ntar nih dari kota nih mau pulang nih. Mereka hire lah freelancer, mereka hire lah pekerja lepas gitu kan. Lah kok sepi ya. Nah, zong gitu ya? Zong, itu kan bahaya. Gak apa-apa deh mereka udah kadung, tapi kan minimal margin mereka agak lebar, cost biaya produksi mereka agak lebih turun karena tercover sama pemerintah. Nah mungkin lagi yang berikutnya misalnya, cobalah mungkin kerjasama nggak melulu sama Kementerian UMKM atau mungkin Kementerian Ekonomi Kreatif, tapi misalnya Kementerian Dalam Negeri. Buatlah program, minimal kecil-kecil dulu. Setiap RT RW kita majukan yang ada di daerah-daerah, bikin satu bazar-bazar kecil. Nah, ya kan hidup jadi ekonomi lokal setempat UMKM-nya dan lain sebagainya. Panjang lah. Atau mungkin yang lainnya, kasihlah diskon pajak, relaksasi pajak daerah misalnya. Ya kan? RPD, relaksasi pajak daerah. Atau mungkin diskon air, diskon listrik. Mereka minimal ada margin. Ketika pembelinya sedikit,
biaya produksi udah keluar banyak, mereka gimana? Oke. Nah, Setidaknya dibantu di produksinya itu ya? Oh iya, produksi. Oke. Nah, belum lagi berbicara mengenai, nah kalau yang sekarang, kita coba berkaca diri. Nah, ini mungkin Bang Uki di sini agak senyum nih. UMKM-nya juga harus adaptif. Misalnya contoh, bikinlah satu kemasan-kemasan, misalnya simpelnya begini. Kendala yang ada di UMKM di daerah itu gara-gara lemahnya daya beli. Karena apa? Karena orang yang di kota nggak mau balik ke desa. Simpelnya mereka saving. Tadi kan saya katakan di awal tuh, ada 6 step yang harus mereka keluarkan uangnya untuk mudik. Dari mulai belanja diri sendiri, belanja buat orang tua di kampung, belanja tiket, nyampe sana juga harus belanjain masakan, ngasih amplop lagi, belanja tiket balik ke Jakarta lagi. Nah itu kan panjang tuh. Nggak apa-apa mereka mungkin mikir apa segala macam karena nahan, tadi Pak Roy bilang juga kan, karena nahan takut nih tabungan gue kegerus. Ya sudah. Mereka yang ada di kota, UMKM yang ada di daerah coba lebih adaptif cara kampanye marketingnya. Misalnya contoh, menyasar kepada target perilaku yang ada mereka yang ada di kota dengan gagal mudik. Bikinlah keripik pengganti pelukan ibu. Namanya diinovasikan. Oke. Tajam jadinya, ya kan? Keren kan iya. Atau nggak bikin lagi kue kering penawar rindu. Paket hati gagal pulang. Wah, lebih kreatif gitu. Sehingga begitu masuk ke dalam SEO, keyword yang ada di Google misalnya segala macam ya, mereka langsung tajam. Mereka tuh pengen loh Bang Uki, mereka tuh pengen sekali. Pengen pulang kampung tuh mereka pengen. Tapi masalahnya, uangnya mereka ini nggak bisa gitu loh, dikeluarkan dengan jor-joran. Dia kangen sama ibunya di rumah. Mungkin bisa video call tapi kan kok apa ya, rasa-rasanya apa ya, kok nggak bisa berasa sekali menikmati hasil jerih payah anakku yang ada di kota untuk pulang. Nah otomatis UMKM juga secara adaptif juga kampanye-kampanye marketingnya juga menyasar kepada meskipun dia ada di kota, tapi mereka beli untuk kasih ke rumahnya, mereka beli untuk adiknya yang ada sama-sama di kota nih ya. Kita ingat nggak sih pendekatan sosial yes. gitu ya, psikologis keluarga dari barang-barang UMKM gitu maksudnya. Iya pastinya. Oke. Nah, begitu kalau dari saya, nanti panjang lagi lah kalau dibahas mengenai solusi insya Allah. Oke. Kita dengar tanggapan dari Bang Uki abis ini ya. Gitu. Oke, tapi sebelum ke Bang Uki, saya mau ke Prof. Telisa dulu nih, menanggapi terkait dengan daya beli yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Uki dan juga perubahan dari pola mudik yang tadi sempat disampaikan. Anda melihatnya bagaimana? Mungkin tadi mau membahas sedikit ya, ini ada fenomena yang saling terkait soalnya. Yang pertama tadi terkait indeks keyakinan konsumen. Kita sangat menghargai tadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma memang turbulensi saat ini memang begitu besar ya Pak Uki ya. Jadi memang ini kita tidak biasa lah di era VUCA ya, di era yang serba uncertain, tekanan global juga meningkat, era competition itu juga semakin kuat gitu. Jadi kita memang, saya setuju banget bahwa kita tuh bersama-sama ya. Dalam forum ini makanya terima kasih banget kepada TV One bahwa kita bisa berkumpul seperti ini, saling memberikan masukan. Tujuannya saya setuju dengan Pak Roy, bukan untuk menjatuhkan ya. Kita kalau mengkritisi untuk memberikan masukan supaya nanti keluar dengan solusi-solusi tadi. Nah misalkan dari indeks keyakinan konsumen tadi memang di Februari agak sedikit turun, itu disebabkan oleh ekspektasi mereka mengenai kondisi ekonomi ke depan, itu ada sub-sub faktornya. Terus kemudian ekspektasi mengenai lapangan kerja, itu juga mereka ada penurunan sedikit karena tadi mungkin terkait dengan narasi-narasi PHK tadi, walaupun kita harus lihat secara balance sebetulnya ada juga pembukaan lapangan kerja. Harus kita lihat nih netonya pembukaan lapangan kerja dibandingkan dengan PHK-nya seperti itu. Nah itu yang harus dilihat. Jadi semua tuh data kalau disajikan secara komprehensif memang sometimes kita nggak bisa parsial-parsial sehingga kita mengambil keputusan yang mungkin bias ya atau penafsiran yang bias. Jadi memang sedapat mungkin kita lihat datanya. Nah kalau kita lihat data memang agak sedikit ada penurunan dibandingkan dengan tapi sudah mulai pulih dari kondisi pandemi. Tapi memang agak sedikit turun belakangan ini gitu dibandingkan 2024. Nah karena apa? Kalau kita lihat 2024 tuh kinerja ekonomi kita masih baik karena waktu itu kan ada momen pemilu dan pilkada juga. Jadi jor-joran sekali ya. Kita rasakan waktu itu kan uang kayaknya jor-joran gitu. Jadi sampai makanya mudik pun disebutkan puncak tadi secara data kan 193,6 juta. Itu tertinggi dalam sejarah. Makanya ya karena sekarang udah nggak ada momen lagi karena jangan lupa ekonomi Indonesia tuh masih eventonomics, jadi masih based on kepada event gitu. Jadi ada event ini. Nah kebetulan 2024 tuh terdukung kondisi globalnya. Trump baru dilantiknya kan di Oktober, belum mengadakan yang aneh-aneh lah seperti Trumpnomics 2.0 kayak gitu. Jadi belum terlalu kita rasakan dampaknya. Jadi masih globalnya juga masih walaupun saat itu juga kondisi global tidak terlalu baik tapi
tidak seburuk sekarang gitu. Sekarang lebih tidak baik daripada 2024. Jadi memang tekanan globalnya juga kita sangat tinggi sekali. Terus kalau kita lihat data dari data Bank Indonesia juga dari survei itu cicilan itu meningkat ya. Jadi cicilan masyarakat dari pendapatan itu porsinya naik dari 9 ke 10,68. Mungkin masyarakat tadi lebih baik digunakan untuk membayar utang. Nah, karena banyak sekali dulu juga fenomena mudik itu berhutang karena orang maksain ya. Nah, mungkin dulu masih bisa terbayar. Nah, kalau sekarang mereka mungkin waduh dengan PHK kondisi tidak pasti ya, mereka juga nggak berani untuk ada was-was gitu ya. Iya, lebih was-was sehingga tidak berani melakukan cicilan untuk pulang kampung. Kalau dulu mungkin orang masih ngebela-belain karena tadi kan seperti Pak Dery bilang beda lah nuansa, itu values, tradition, culture yang kita itu sudah mengakar gitu. Dari sisi tabungan, fenomena makan tabungan ini memang terlihat porsi tabungan masyarakat juga turun dari datanya 16% ke 14%. Nah, memang ini sangat relate dengan macam-macam. Salah satunya harga komoditas kita yang mulai melambat seperti itu. Nah, jadi karena kan kita banyak mengandalkan ekspor dari komoditas seperti itu. Jadi artinya bahwa variabel-variabel ini ada penjelasannya. Kalau kita rangkai-rangkai semua tuh ada tadi disebutkan ada korelasinya. Jadi ini disebabkan oleh apa, ini disebabkan oleh apa. Nah, jadi pintar-pintarnya kita nanti ya itu tadi mencari akarnya, kemudian mencari solusinya itu seperti apa. Jadi memang harus ada booster yang sangat kuat untuk ekonomi kita. Nah, karena di tengah kita digitalisasi ya, keberadaan AI, teknologi dan lain sebagainya itu mengancam intensif sektor industri ya. Jadi penggunaan teknologi dan seterusnya. Jadi kita kan emang betul-betul padahal butuh lapangan kerja. Orang tuh sekarang intinya butuh lapangan kerja, punya daya beli, punya pendapatan. Nah, tapi kondisinya itu tadi sulit sekali ya sekarang gitu. Saya tadi menggarisbawahi ya UMKM kita, indeks UMKM tuh tadi kan saya juga melihat datanya itu memang turun ya Pak Dery ya. Jadi memang indeks UMKM sudah beberapa kuartal ini turun. Padahal ekonomi kita kan backbone-nya UMKM. Nah, padahal krisis 97-98 backbone utamanya juga UMKM gitu. Nah, tapi UMKM tuh dulu masih kuat ya. Walaupun krisis perusahaan besar, UMKM-nya masih kuat. Nah, kalau sekarang agak kebalik ya. Sepertinya perusahaan besar yang lebih bertahan. Sedangkan yang usaha-usaha kecil ini sudah sangat terdepresi. Nah, macam-macam lah. Karena digitalisasi mereka juga mungkin belum adaptif dengan, ya belum semua ya Bang adaptif dengan digitalisasi. Karena UMKM itu sekarang kan mau ngapa-ngapain ya kalah juga dengan perusahaan-perusahaan besar yang lebih efisien kayak gitu kan. Jadi apa sih marketnya tadi, makanya setuju banget dari government spending gitu ya. Makanya efisiensi anggaran ya walaupun suka atau tidak suka pasti punya impact juga ke UMKM. Nah, bagaimana program-program yang ada yang jadi unggulan pemerintah entah 3 juta rumah, MBG dan lain sebagainya emang langsung dirasakan oleh UMKM itu. Nah, itu yang ini ya. Karena misalkan kayak kemarin masih ada kendala-kendala vendor UMKM untuk MBG ini belum terlalu smooth juga seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu padahal kan programnya di pemerintah udah bagus. Cuman tadi again kembali lagi di diskonektivitas antara makro mikronya. Berarti program pemerintah ini sudah baik, tapi perlu nantinya kita berikan masukan-masukan begitu ya. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, kita sudah masuk di penghujung segmen. Apa sebenarnya yang harus diwaspadai, yang perlu mungkin diperbaiki ke depannya? Pak Roy, mungkin masukan dari Anda? Ada 3 poin. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Ya. Tapi bukan lapangan pekerjaan yang informal, karena sekarang kita lebih macet 2-3 kali daripada tahun lalu mungkin. Karena dengan 500-600 ribu orang PHK ya udah beli motor aja jadi transportasi online. Bukan informal, tapi yang formal. Bisa dibayangkan misalnya kita ada pelaksanaan yang namanya program misalnya ini, wirausaha buat yang ter-PHK atau masyarakat yang margin, itu warungisasi misalnya. Warung kan nggak perlu ilmu kan, cukup beli wajar, jual wajar, udah ada untung. Setiap halaman dari rumah yang masyarakat yang ter-PHK itu dikasih bagaimana program warungisasi. Ya itu penting, lapangan kerja dibutuhkan. Ya, kita mengapresiasi buat diskon pesawat, diskon tol, tapi apakah masyarakat yang marginal naik pesawat? Iya, benar. Mereka nggak terima itu, mereka nggak nikmati naik pesawat. Kemudian masyarakat yang ter-PHK, apakah juga akan mudik? Belum tentu, lebih bagus mereka saving. Nah itu kenyataan, penyediaan lapangan kerja. Kemudian, tapi yang formal ya, yang real, langsung menyentuh masyarakat. UMKM juga misalnya. Kemudian yang kedua, penguatan terhadap bantuan sosial, itu harus. Ya, kita lihat salah satu provinsi Jakarta ini lengkap nih bantuannya nih. KJP lah, ke lansia lah, apa segala. Kenapa itu nggak dilakukan di semua provinsi? Ya, nah ini belum ada penguatan untuk mengarah ke situ. Kemudian yang ketiga, kepastian daripada komoditas, harga komoditas. Karena ini penyakit yang berulang-ulang setiap tahun. Ya,
Kita tahu lah cabai itu pasti kalau hujan nggak panen, gagal panen. Tapi gimana supaya tahun depan itu cabai itu nggak termasalah dengan hujan? Ya ditanam di hidroponik dong, ditanam yang di dalam yang memang bisa pakai teknologi pangan sehingga panennya tetap jalan. Nah ini kan selalu berulang. Nah sekarang yang kita lakukan itu operasi pasar dan sebagainya hanya untuk sesaat. Bukan untuk 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ada lagi masalah baru lagi, fluktuasi harga. Nah ini 3 poin ini yang sangat penting. Lapangan kerja, bantuan sosial yang berkelanjutan penguatannya dan stabilitas harga ya? Kepastian harga. Daripada negara hadir untuk memberikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Oke, baik. Kalau dari Bang Berry, singkat saja Bang. Oke. Mungkin kalau dari saya singkat aja ya, karena memang waktu ya. Sebenarnya simpelnya gini, UMKM itu memang kita secara otomatis pasti eskalasi kok secara ilmu, secara skill, secara campaign itu kita pasti akan ngikut, kita menyesuaikan kan. Pasti juga kita pengen ada perubahan apa segala macam. Tapi simpelnya yang kita baca sementara adalah sekarang kayak kok rasa-rasanya kayak ada gap dari pemerintah ke pelaku UMKM. Kayak ada jarak, kayak ada tembok yang memang harus kita runtuhkan sebetulnya. Nah memang alhamdulillah TV One sudah memfasilitasi sekarang ini langsung bertemu berhadapan dari perwakilan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah juru bicaranya gitu Bang Uki. Itu benar-benar kalau bisa mungkin dikasih satu peleburan lah. Jadi jangan ada jarak lagi. Kita ketemu duduk bareng. Sebenarnya kalian pengennya apa sih? Sebenarnya gimana sih ke depannya sih? Sebenarnya simpel itu kok. Begitu ada bantuan yang jelas mungkin atau mungkin ada likuiditas yang jelas apa segala macamnya. Kita sebenarnya happy-happy aja asal tahu arahnya. Dan yang kedua terakhir adalah terkait komunikasi dari mungkin pemerintah ke masyarakat. Kita berbaik sangka, pemerintah pasti sudah melakukan segala hal. Cuma nyatanya belakangan ini mungkin jangan-jangan komunikasinya kurang pas dirasa. Sehingga ketakutan yang terjadi pada UMKM kayak, ini Indonesia kayak mau tutup nih bentar lagi nih. Kan agak mengerikan sekali gitu loh. Mungkin nggak tahu lah ini menjadi saran apa tidak, dengan segala hormat. Kan ada banyak tuh utusan-utusan khusus, mungkin staff-staff khusus gitu kan. Mungkin lebih bisa storytelling ngasih tahu, guys, yuk kita bareng-bareng yuk kita kumpul di sini. Yuk ternyata kabar yang aku dapatkan dari pemerintah tuh begini. Enak loh. Jadi biaya produksinya terkait mungkin pajak, nanti air, listrik itu akan diskonnya loh. Ada loh, tenang loh. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan ketika nggak cuma sekedar staff sus doang, tapi bisa lebih ngeblend sama UMKM. Itu aja sih. Oke, dari Bang Uki mungkin singkat saja Bang terkait dengan tanggapan dari yang lainnya. Iya, dengan ini kami menyatakan bahwa saran-saran tersebut adalah bagus dan harus diterima ya. Dan Presiden sendiri juga sudah mengatakan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas komunikasinya. Jadi setiap manfaat program yang sudah dicanangkan oleh Presiden itu harus dikomunikasikan dengan baik. Lalu juga komunikasi tersebut harus akurat, artinya nggak boleh ada data yang mencong-mencong dikit. Dan yang paling terakhir adalah komunikasi tersebut harus komunikasi yang terkoordinasi di dalam tubuh pemerintah sendiri. Nggak boleh ada menteri ngomong ke kiri, lalu kementerian yang lain ngomongnya ke kanan, masyarakat lalu pusing. Tapi kami menyadari betul ya, kami menyadari betul bahwa tadi saya sudah mengatakan di luaran ada narasi begini, maka saya luruskan begini, di luaran ada narasi begini, maka saya luruskan begini. Ini dikarenakan memang kami menduga memang antara komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya ini ada jarak saat ini. Dan kayak tadi dibilang kami saya melihat data di sini. Tingkat pengangguran menurun, pekerja formal meningkat. Tapi kemudian ada gelombang PHK, kalau menurut sosmed ini di mana ini gapnya? Gapnya adalah di komunikasi dan ini sudah diinstruksikan oleh Presiden ya. Kita mudah-mudahan mungkin bukan dengan saya nanti ya, dengan Kementerian UMKM. Komunikasi semakin meningkat nantinya. Komunikasi ini memang sudah diinstruksikan Presiden kepada Kabinet Merah Putih dan jajaran agar kita semua harus bergerak sebagai sebuah kesatuan ya, bukan hanya bersatu tapi seirama dan satu ritme. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Saya bisa simpulkan malam hari ini dengan 2 kalimat, yakni perekonomian boleh kendur tetapi komunikasi antar sektor harus terus ditingkatkan. Dan demikian Indonesia Business Forum bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini dan juga para adik-adik mahasiswa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan ketemu lagi pekan depan pemirsa bersama dengan saya Celia Alexandra. Sampai jumpa.